dipersembahkan oleh. Terima kasih sahabat Dasat, sambil menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjut lagi tentunya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Kita masih langsung dari Masjid Hajah Sitimang Makassar, masjid yang begitu indah. Dan bicara soal keindahan Pak Ustadz, kadang-kadang indahnya dunia itu membuat kita jadi lupa akan hal lain. Semuanya bikin kita hanya berangan-angan bagaimana menikmati indahnya dunia, dan kadang-kadang bikin jadi nggak tenang hidupnya. Ya. Nah, betul. apakah mengingat kematian bisa bermanfaat supaya kita hidup lebih tenang, Pak Ustadz? Oke, catatannya satu kata Nabi, cukup dengan mengingat kematian nasihat buat kalian. Jadi kalau ada orang sifatnya jelek, susah dapat kebaikan, susah menerima kebaikan, nasihat-nasihat baik, suruh aja dia lihat orang dimakamkan. Kalau saya ya, enggak tahu kalau Mas Bayu dan ibu-ibu, kalau lihat orang meninggal rasa-rasanya lemah tulang-tulang, wah saya juga akan mati rupanya. Akhirnya membuat kita ingin lagi beribadah dengan baik. Dengan mengingat kematian, kadangkala ada orang enggak bisa tidur. Saya banyak menerima pertanyaan, Mas Bayu, Ustadz saya enggak bisa tidur kalau ingat kematian. Alhamdulillah kalau ingat kematian, pasti kita terrem akan maksiat. Orang yang selalu ingat kematian pasti dia akan menghentikan kemaksiatan itu. Ya, yang berikutnya, catatan berikutnya, seperti Mas Bayu katakan, orang kalau dunia terus dipikir, itu kan membuat kita ini lupa akhirat. Maka Nabi seimbangkan, kata Nabi, kejarlah duniamu seolah-olah kau akan hidup selama-lamanya, tapi jangan lupa kejar akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok. Tapi ini hadis ditempatkan pada porsinya, pada tempat yang baik. Bapak-bapak yang ada di rumah, kalau lagi di kantor, jangan pikir mati. Mati juga, pulang aja deh. Membuat orang malas cari nafkah. Padahal kita hidup di dunia. Sebaliknya, ketika sholat, ingat kau mati besok. Supaya khusyuk. Ketika angkat sholat, salah satu cara bisa khusyuk dalam sholat itu mengingat, membayangkan inilah sholatku yang terakhir. Jangan sebalik, sholat ingat dunia. Allahu Akbar. Aduh, mau jatuh tempo cicilan. Aduh, bajuku sudah jadi ndak itu ya? Apa aku pakai pakaian nanti pengantin? Ini namanya menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Ya, jadi kejar dunia seolah-olah hidup, dan kejar akhirat seolah-olah akan mati. Itulah yang disebut keseimbangan. Ya, yang berikutnya, agar kematian ini, ingat hadis Nabi, wa mal hayatud dunya illa mataul hurur. Dunia ini tipu daya saja. Apa yang membuat orang tertipu dengan senjata dunia ini? Orang biasa sebut dengan harta, tahta, wanita. Ini adalah perangkap dunia. Betul. Dunia adalah perangkapnya setan. Nah, dunia ini tipu dayanya harta, tahta, wanita. Ya, harta. Ibu-ibu lihat orang mati. Pernah lihat orang meninggal? Pernah lihat? Pernah Pak Ustadz. Pernah. Mulai dari yang paling kaya sampai yang paling miskin. Pernah. Masih ingat waktu arwah yang mulia presiden kita yang kedua, Haji Muhammad Soeharto, diantar ke pemakaman. Kan disiaran langsung waktu itu di TV. Ada ndak kekayaannya dibawa masuk ke dalam kubur? Nggak ada dong Pak Ustadz. Mentang-mentang dia kaya kasih masuk TV. Nggak ada dong. Mentang-mentang dia kaya kasih masuk AC. Nggak ada. Sama. Apa yang dipakai? Apa yang dipakai? Apa yang dipakai? Kain kafan. Kain kafan. Ada kantongnya? Nggak ada dong Pak Ustadz. Ada. Kain kafan. Kainnya kain apa? Kain paling murah. Nggak mentang-mentang dia kaya dikasih kain sutra. Tidak. Iya toh? Waktu hidup Mas Bayu, hidup parfum segala macam dipakai yang harum-harum, mulai dari produk dalam negeri sampai luar negeri, mulai dari produk yang asli sampai yang palsu. Ya kan? Langsung kita pakai. Begitu meninggal, parfum ada pakai, ibu pakai? Enggak ada. Kapur barus. Kapur barus ya Pak Ustadz. Iya, enggak kapur barus. Iya Bu ya. Harta tidak dibawa. Harta, tahta, jabatan.
Ada orang meninggal, bupati dipasangi kelambang Garuda. Ada dong. Ada? Enggak. Sama. Maka harta tahta wanita. Ada orang meninggal suaminya, istrinya dikubur. Gak dong. Mana Ada. mau istrinya juga. Ada ibu. Ada. Jangan dikubur. Istrinya bermalam aja di atas kuburnya 2 hari. Tidak ada yang mau. Ya Bu ya. Jadi kematian bukan jadi masalah buat kita. Kematian pasti kita lewati, pasti kita lalui. Maka yang jadi masalah, persiapkan diri atas kematian itu. Nah, bagaimana mempersiapkan diri menghadapi kematian itu? Harus punya ilmu. Ilmu seperti ini. Nah, yang kedua, mempersiapkan diri agar kita mati dalam keadaan husnul khotimah, banyak-banyak bertobat. Alhamdulillah, Allah cinta kepada hambanya, Allah hadirkan Ramadan ini. Ramadan ini bulan untuk bertobat. Ini Ramadan disebut bulan maghfirah. Bulan yang penuh dengan ampunan. Bahkan dalam hadits qudsi Allah jelaskan, merugi orang-orang yang mendapati bulan suci Ramadan lalu keluar Ramadan tidak mendapat ampunan. Semua kita akan pasti mati. Kenapa kita semua takut mati? Karena kita yakin banyak dosa. Iya toh? Bagi mereka ulama, para kiai, mereka tidak pernah takut karena mereka merasa apa? Banyak bekal saya. Ibu-ibu saya kasih contoh. Kalau pergi merantau ibu, punya duit banyak, tahu bahasa di sana, cukup perbekalan. Enak apa tidak? Enak apa tidak? Enak. Sebaliknya pergi merantau tidak ada uang. Wah, nggak enak. Tidak ada bawa apa-apa. Sampai di sana tidak tahu bahasa, tidak ada keluarga. Menderita atau tidak? Menderita. Begitu juga ketika di akhirat nanti. Kematian bukan masalah. Karena kita tahu mati adalah sesuatu yang pasti, bawa bekal. Bagaimana memperbekali diri? Sekarang Ramadan. Banyak amalmu. Kenapa? 1 kali beramal di bulan Ramadan, 700 kali di luar Ramadan. Apalagi kalau ibu mendapati Lailatul Qadar. Malam yang lebih mulia daripada seluruh bulan. Nah, perbanyak amal. Di satu sisi, kurangi dosa. Cara mengurangi dosa, Mas Bayu, adalah taubat. Karena orang masuk surga, Bapak Ibu pemirsa yang saya hormati, orang masuk surga bukan karena tidak ada dosa. Kalau orang masuk surga karena tidak ada dosa, maka tidak ada isi surga kecuali Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana ada orang tidak ada dosanya? Timbang pahala kebaikannya, timbang keburukannya, ternyata timbangannya lebih berat kebaikannya daripada keburukannya. Maka di bulan Ramadan ini perbanyak amal supaya timbangan kebaikan berat, kurangi dosa dengan istighfar supaya timbangan keburukan berkurang. Maka merugi orang yang mendapati bulan Ramadan lalu dia tidak memperbaiki diri. Dan cara memperbaiki diri itu amal-amal soleh dan perbanyak bertobat supaya apa? Kita keluar Ramadan namanya Aidil Fitri, kembali menjadi suci. Kalau sudah ke dalam keadaan suci, insya Allah tidak perlu dicuci di akhirat kelak. Kenapa? Sudah bersih. Masya Allah. Tapi kalau dia kotor, dia akan masuk surga. Pasti masuk surga kalau dia sudah syahadat, yakini sampai mati. Cuma dicuci dulu. Bagaimana model cucinya? Tergantung kotorannya. Kalau dia kotor sekali, mamaku, itu namanya dikelantang. Diapain tuh Pak Ustadz? Itu, masih ingat Bu? Dibanting Itu karena kotor banget. Kalau kotor betul. Kalau cuma noda-noda, kucah sedikit, masuk. Begitu juga. Kalau ibu banyak dosanya, dikelantang dulu. Nah, kalau sedikit dosa, tak. Masuk. Nah, ini bulan untuk mencuci ya. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, terima kasih Ustadz Dasat. Dengan kita dengarkan tadi bagaimana cara mengingat mati seperti yang Ustadz Dasat sampaikan, benar nih sahabat Dasat, bahwa kalau kita mati nanti ya harta yang kita miliki nggak akan kita bawa masuk ke dalam, jabatan yang kita miliki hitungan hari juga akan ada yang menggantikan, cinta yang kita miliki nggak akan ikut kita ke dalam kubur. Jadi mari manfaatkan bulan suci Ramadan ini untuk perbanyak ilmu, taubat dan juga amal agar kita bisa mengingat kematian dan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu ya Pak Ustadz ya. Terima
Terima kasih. Terima kasih banyak Ustadz Terima Dasat kasih. Latif dan juga terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini dan juga pemirsa sahabat Dasat dimanapun Anda berada. Kami pamit undur diri. Insya Allah kita akan bertemu kembali esok hari. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Saya Bayu Oktara, Ustadz Dasat Latif dan seluruh kru yang bertugas pamit. Kita ketemu lagi tentunya hanya di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh